Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Pada pembelajaran kali ini kita akan masuk ke materi yang baru ya anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang organ gerak pada manusia di tema 1 subtema 2. Selamat belajar. Baik anak-anak, kita mulai ya. Setelah kalian nanti mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan anak-anak bisa membedakan alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Yang kedua, setelah anak-anak melihat video pembelajaran, maka kalian akan bisa mengidentifikasi bagian-bagian rangka manusia dengan benar. Yang ketiga, diharapkan nanti setelah belajar pada hari ini, kalian bisa menyebutkan nama-nama tulang penyusun manusia dengan benar. Yang keempat, setelah pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan fungsi rangka bagi tubuh manusia dengan benar. Kemudian, setelah mempelajari materi pada hari ini, kalian juga diharapkan dapat menjelaskan fungsi otot pada manusia. Dan yang terakhir, anak-anak dapat mengidentifikasi macam-macam otot pada manusia. Pertama, kita akan belajar tentang alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Tahu tidak anak-anak, kalau organ gerak pada manusia itu memiliki persamaan dengan organ gerak pada hewan, yaitu alat gerak pasif dan aktif. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, alat gerak pasif adalah alat gerak yang tidak dapat bergerak sendiri, yaitu tulang. Dan alat gerak aktif adalah alat gerak yang dapat bergerak sendiri, yaitu otot. Kalau kalian masih bingung, bisa buka video sebelumnya ya. Baik anak-anak, sekarang kita mulai dari mempelajari tentang organ gerak pasif pada manusia, yaitu tulang. Ya, seperti anak-anak mengetahui bahwa tulang adalah organ gerak yang tidak bisa bergerak sendiri. Nah, pada tubuh kita, tulang-tulang itu saling bersambungan. Tulang-tulang yang saling bersambungan di dalam tubuh kita itu akan membentuk suatu sistem rangka. Nah, rangka di dalam tubuh kita terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua, rangka badan. Dan yang ketiga adalah rangka anggota gerak yang terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, tulang-tulang apa sajakah yang menyusun sistem rangka manusia? Mari kita pelajari pada video berikutnya. Oke, sekarang kita belajar tentang rangka kepala atau tengkorak. Tulang tengkorak berguna untuk melindungi otak dan bola mata yang merupakan organ lemah. Tulang-tulang pembentuk tengkorak dibedakan atas tulang tengkorak wajah dan tengkorak pelindung otak. Yang pertama, kita akan belajar tentang tengkorak wajah atau muka. Coba sekarang dipegang wajahnya. Dari yang atas ya. Di atas, di dahi, ayo dipegang dahinya. Di dahi itu ada tulang dahi. Dari dahi turun agak bawah, kita ada mata di sana, dipegang matanya. Di mata ada tulang air mata. Tulang ini untuk melindungi mata. Oke, ke bawah lagi ada tulang hidung. Dipegang hidungnya, mancung apa enggak itu? Ya, di ini ada tulang hidung, dia membentuk hidung kita. Terus di kanan kiri tulang hidung ada yang namanya tulang pipi. Jadi meskipun pipi kita kelihatannya kenyal, di belakangnya itu ada tulangnya loh. Jadi dia membentuk pipi kita gitu. Terus di bawah hidung itu ada tulang rahang atas. Di dagu ada tulang rahang bawah. Ini tadi tentang tulang tengkorak wajah ya, nanti sambil diamati, sambil dihafal, sambil dipahami. Sekarang kita lanjut ke tengkorak pelindung otak. Dari atas lagi ya, dipegang bagian atas kepala, itu ada ubun-ubun, namanya tulang ubun-ubun.
agak belakang ada tulang kepala belakang. Terus diamati lagi di dekatnya ujung mata itu agak ke belakang dikit ada yang namanya tulang baji. Tulang baji. Terus di belakangnya tulang baji ada tulang pelipis. Ya, itu tadi tentang tengkorak pelindung wajah. Lah, rangka kepala ini tersusun dari tulang berbentuk pipi. Oke, silakan sambil dipegang-pegang kepalanya, sambil dicek ini termasuk tulang apa. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke bagian rangka berikutnya, yaitu bagian rangka badan. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang sebelah kiri. Gambar yang sebelah kiri itu adalah penampakan secara keseluruhan rangka badan yang menyusun tubuh kita. Nah, bagian rangka badan itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah tulang belakang, kemudian bagian yang menyusun tulang dada, kemudian bagian yang menyusun tulang rusuk, kemudian ada tulang-tulang bahu dan juga tulang gelang panggul. Sekarang kita akan mempelajari satu persatu nama-nama tulang penyusun dari 5 bagian tersebut ya. Silakan anak-anak menyimak dengan baik. Nah, perhatikan kita mulai dari gambar yang pertama, itu adalah gambar tulang belakang. Kalian bisa meraba bagian tulang belakang dari tubuh kita ya. Nah, manusia itu termasuk golongan vertebrata juga, jadi memiliki tulang belakang. Nah, di bagian tulang belakang itu tersusun dari 33 ruas tulang. Nah, tulang belakang kita tersusun atas tulang-tulang pendek. Nah, bagian paling atas adalah 7 ruas tulang leher. 7 ruas tulang leher bersambungan dengan 12 ruas tulang punggung. Kemudian di bawahnya adalah 5 ruas tulang pinggang. Nah, bagian yang paling bawah terdiri dari 5 ruas tulang kelangkang dan 4 ruas tulang ekor. Kesemuanya itu membentuk tulang belakang. Jumlah seluruhnya ada 33 ruas yang tersusun dari tulang-tulang pendek. Nah, sudah paham ya? Kita lanjutkan. Perhatikan yang bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kanan itu adalah gabungan dari tulang dada dan tulang rusuk. Nah, kedua tulang ini fungsinya melindungi organ jantung dan paru-paru. Nah, perhatikan satu persatu, kita mulai dari tulang dada. Tulang dada itu ada di bagian tengah, kemudian tulang rusuk itu terdiri dari 12 ruas tulang rusuk yang nanti ada beberapa di antaranya yang melekat langsung kepada tulang dada. Nah, tulang dada itu terdiri dari 3 bagian, anak-anak. Paling atas itu disebut dengan tulang dada hulu. Kemudian yang bagian tengah itu disebut dengan tulang dada badan. Sedangkan yang ujung paling bawah itu berbentuk runcing disebut dengan tulang dada taju pedang. Ketiga bagian ini membentuk tulang dada. Nah, di sebelah kanan kiri tulang dada itu adalah tulang rusuk. Tulang rusuk kita terdiri dari 12 pasang tulang rusuk. Terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang langsung melekat pada tulang dada, terdiri dari 7 pasang. Itu yang kita sebut dengan tulang rusuk sejati. Jadi tulang rusuk sejati ada 7 pasang melekat langsung kepada tulang dada. Di bawahnya ada tulang rusuk palsu. Kenapa disebut dengan tulang rusuk palsu?
Nah, tulang rusuk palsu ini tidak melekat langsung kepada tulang dada. Ada berapa pasang tulang rusuk palsu? Nah, tulang rusuk palsu ada 3 pasang. Nah, kemudian ada 2 pasang tulang rusuk kita yang tidak melekat kepada tulang dada. Itu yang disebut dengan tulang rusuk melayang. Guru ulangi ya. Jadi tulang rusuk kita terbagi menjadi 3 bagian. Tulang rusuk sejati melekat langsung pada tulang dada. Tulang rusuk palsu tidak melekat langsung pada tulang dada. Dan tulang rusuk melayang tidak melekat pada tulang dada. Jumlah seluruh tulang rusuk kita ada 12 pasang. Tulang rusuk dan tulang dada disusun oleh tulang-tulang yang berbentuk tulang pipih. Berikutnya kita masuk ke bagian bawah. Di bagian bawah itu ada tulang gelang bahu. Nah, kalian bisa meraba bahu ya. Bagian bahu itu tersusun atas 2 tulang, yaitu tulang selangka, dan kemudian tulang belikat ada di bagian belakang, ya, tulang belikat dan tulang selangka. Tulang selangka berbentuk pipa, sedangkan tulang belikat berbentuk pipih. Kedua tulang ini membentuk tulang gelang bahu. Nah, bagian paling bawah dari rangka badan kita adalah tulang gelang panggul. Nah, di tulang gelang panggul itu ada tulang duduk dan tulang usus. Tulang duduk dan tulang usus dari bentuknya termasuk tulang yang berbentuk pipih. Demikian anak-anak tentang rangka badan. Setelah kalian belajar tentang rangka kepala dan rangka badan, sekarang kita belajar tentang rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terdiri dari 2, yaitu anggota gerak atas, yaitu tangan, dan yang kedua anggota gerak bawah, yaitu kaki. Sekarang, ayo kita amati tangan kita. Di bagian atas, di bagian atas ada tulang lengan atas. Jadi itu ada tulang lengan atas ya. Terus di bawahnya ada tulang lengan bawah yang terdiri dari 2 tulang. Tulang pengumpil dan tulang hasta. Bedanya apa antara tulang pengumpil dan tulang hasta? Biar kalian mudah membedakan, tulang pengumpil itu lurus dengan ibu jari. Ya, tulang pengumpil lurus dengan ibu jari. Selanjutnya agak bawah lagi ada tulang pergelangan tangan. Terus ada tulang ruas-ruas jari tangan. Ada yang bikin jari-jari bergerak itu loh, itu tulang ruas-ruas. Sekarang ke penyusun tulang anggota gerak atas. Untuk tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, dan tulang jari itu adalah tulang pipa. Sedang tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan itu terdiri dari tulang pendek. Setelah ke anggota gerak atas yaitu tangan, kita akan ke kaki. Kalian amati kaki masing-masing. Bagian atas ada tulang paha. Terus di bawahnya tulang paha ada yang agak menonjol, itu namanya tulang tempurung lutut. Nah, di bawahnya tulang tempurung lutut juga ada dua tulang yang bersebelahan, yaitu tulang betis dan tulang kering.
tulang kering ini lebih besar daripada tulang betis. Jadi ukurannya tulang kering itu besar dan tulang betis itu kecil. Selanjutnya di bagian bawah ada tulang pergelangan kaki. Terus di alas kaki itu ada tulang telapak kaki, dan di jari-jari kaki ada tulang ruas-ruas jari. Ya, kalian amati ya sambil dipegang itu telapak kakinya, ruas-ruas jarinya. Di situ ada tulang-tulang pembentuk. Untuk tulang pada kaki manusia, penyusunnya tulang paha, tulang kering, tulang betis, dan tulang jari itu terdiri dari tulang pipa. Sedang tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, dan tulang telapak kaki terdiri dari tulang pendek. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang organ gerak aktif di dalam tubuh kita, yaitu otot. Tadi kalian sudah banyak sekali ya belajar tentang tulang-tulang penyusun tubuh kita, dan jika kalian masih belum paham, kalian bisa memutar kembali slide yang tadi. Kita masuk ke pembahasan tentang organ gerak aktif, yaitu otot. Masih ingat ya pengertian dari organ gerak aktif? Nah, otot disebut dengan organ gerak aktif karena otot bisa bergerak sendiri dan otot yang menggerakkan tulang. Jadi tanpa otot maka kita tidak bisa bergerak. Nah, jika tadi tulang di tubuh kita tersusun dari 3 macam tulang, yaitu tulang pipih, tulang pipa, dan tulang pendek. Nah, di dalam tubuh kita juga ada 3 jenis otot, yaitu yang pertama otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita akan mempelajari satu persatu ya. Kita mulai dari otot polos. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di slide anak-anak. Nah, di bagian bawah itu adalah gambaran sel otot polos di dalam tubuh kita. Nah, dilihat dari bentuknya, otot polos ini berbentuk gelendong, disebut bentuk gelendong. Bagian ujungnya runcing, dan pada setiap satu sel otot polos memiliki satu inti yang ada di tengah. Nah, inti sel otot polos pada gambar itu digambarkan dengan bulatan berwarna hitam. Itu adalah inti sel otot polos. Jumlahnya ada 1 dan berada di tengah. Nah, sudah dicermati ya bentuknya. Nah, di manakah letak otot polos di dalam tubuh kita? Nah, organ-organ di dalam tubuh kita yang tersusun dari otot polos ada di dalam sistem pencernaan kita. Sistem pencernaan kita berarti ada di usus ya, kemudian ada di bagian lambung, kemudian ada di bagian hati. Itu tersusun dari otot polos. Kemudian otot polos itu juga berada di organ-organ penyusun sistem peredaran darah manusia. Nah, kemudian otot polos itu juga berada di saluran kemih, berada pada organ sekresi ya atau ekskresi. Nah, bagaimanakah gerak dari otot polos ini? Nah, karena otot polos ini melapisi organ-organ bagian dalam tubuh, maka geraknya adalah gerak tak sadar. Apa itu gerak tak sadar? Gerak tak sadar adalah gerak yang tanpa diperintah oleh otak. Nah, demikian tadi pembahasan tentang otot polos. Nah, kita lanjutkan dengan pembahasan otot berikutnya. Setelah otot polos, kita belajar tentang otot lurik. Mengapa sih disebut otot lurik? Ini karena otot lurik terlihat lurik-lurik, semacam seperti ada garis terang garis gelapnya gitu. Oke ya, kita bahas lebih lanjut yuk. Dimulai dari bentuk.
Otot lurik berbentuk silinder panjang. Dia memiliki banyak inti. Lah, intinya itu terletak di tepi sel. Kalau anak-anak amati bedanya dengan otot polos tadi, otot polos itu dia cuma satu di tengah. Kalau otot lurik dia itu banyak, memiliki banyak inti dan letaknya itu di tepi. Selain itu, otot lurik juga memiliki garis tengah dan garis gelap yang bernama pigmen myoglobin. Itu tadi terkait bentuknya otot lurik ya. Lurik melekat pada rangka di tubuh kita. Misalnya pada rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Karena inilah otot lurik juga biasanya disebut sebagai otot rangka. Selanjutnya digerak. Gerak otot lurik, geraknya sadar, diperintah oleh otak. Jadi dia bergerak menurut kehendak kita. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke jenis otot yang ketiga di dalam tubuh kita, yaitu otot jantung. Kenapa disebut otot jantung? Nah, otot jantung ini letaknya ada di organ jantung. Nah, sekarang perhatikan gambar bentuk otot jantung yang ada di slide anak-anak ya. Nah, kalau kita perhatikan, otot jantung bentuknya seperti otot rangka, yaitu berbentuk silinder panjang, tetapi untuk otot jantung ini bercabang-cabang. Jadi bentuk otot jantung silinder panjang dan bercabang. Intinya juga jumlahnya lebih dari satu, letaknya ada di tengah serabut otot jantung. Sekali lagi, jumlah inti otot jantung ada banyak inti, letaknya di tengah serabut. Kemudian otot jantung seperti otot lurik memiliki garis terang dan garis gelap yang bernama pigmen myoglobin. Jadi kalau dilihat dari bentuknya seperti otot rangka atau otot lurik. Tapi jumlah intinya ada banyak di tengah, kemudian juga memiliki garis terang dan gelap. Kemudian letaknya seperti namanya otot jantung, maka otot jantung ini terletak pada organ jantung. Nah, organ jantung kita geraknya secara terus-menerus. Nah, karena itu gerak otot jantung itu juga gerak terus-menerus secara tak sadar, artinya tanpa diperintah oleh otak. Nah, demikian anak-anak ya. Kalau kita cermati, otot jantung Alhamdulillah anak-anak, keistimewaan. demikian tadi pembelajaran kita hari ini tentang organ gerak pada manusia. Perintah otak. Oke, silakan dipelajari. Semoga bermanfaat ya videonya. Misalkan kalian ada yang kurang jelas, kalian bisa memutar video ini lagi. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.